Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar baik untuk kita semuanya. Kali ini masih bersama Uswatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah salah satu contoh makhluk hidup yang ada di muka bumi, yaitu adalah seekor atau 2 ekor hewan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang klasifikasi makhluk hidup dengan kompetensi dasar yang pertama, yaitu adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang kedua setelah kita mempelajari bab ini yaitu adalah melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adik-adik, tahukah kamu ciri-ciri makhluk hidup? Apa perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati? Dan bagaimana ciri-ciri manusia pada usia tertentu? Itu akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup di sini adalah yang pertama memerlukan nutrisi. Jadi semua makhluk hidup di muka bumi ini yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan semuanya memerlukan nutrisi, yaitu yang berupa makanan dan minuman. Ini adalah beberapa contoh nutrisi yang diperlukan oleh manusia dan hewan. Makanan masuk sebagai sumber energi. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga tumbuhan itu disebut makhluk hidup autotrof. Jadi makhluk hidup itu ada yang bisa menghasilkan makanan sendiri, ada yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri yaitu melalui proses fotosintesis. Sehingga tumbuhan dikatakan sebagai makhluk autotrof yaitu makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan hewan dan manusia tidak dapat menghasilkan makanan. Dia memperoleh makanan berasal dari tumbuhan yaitu dari hasil proses fotosintesis tumbuhan. Oleh sebab itu, hewan dan manusia disebut makhluk heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ciri yang kedua yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi itu adalah proses pengambilan oksigen untuk reaksi pembakaran makanan atau reaksi oksidasi yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Jadi pada saat kita bernafas yaitu mengambil oksigen, oksigen itu untuk apa? Yaitu oksigen yang masuk melalui hidung ke dalam paru-paru digunakan untuk membakar makanan yang kita proses melalui proses pencernaan. Jadi oksigen yang kita hirup itu kita gunakan untuk membakar makanan yang kita peroleh tadi dari nutrisi. Contohnya oksigen itu diperlukan untuk reaksi oksidasi, contohnya pada saat kalian membakar sate ya. Untuk membakar sate itu perlu oksigen untuk mematangkan sate tersebut. Jadi untuk mematangkan makanan itu perlu namanya oksigen. Sama oksigen untuk manusia, kita sebagai manusia, oksigen yang kita hirup ke dalam hidung menuju ke paru-paru itu digunakan untuk membakar makanan yang kita peroleh melalui tadi makan. Jadi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh diproses, dicerna. Nah, untuk menghasilkan energi itu harus dibakar dulu. Nah, siapa yang membakar? Yaitu yang membakar adalah oksigen. Dari mana oksigen? Yaitu dari proses pernafasan. Itu adalah proses bernafas, yaitu digunakan untuk reaksi oksidasi. Jadi di sini reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran yaitu adalah C6H12O6 yaitu makanan yang kita makan, karbohidrat. C6H12O6 itu adalah karbohidrat dibakar oleh oksigen yaitu yang diperoleh melalui proses pernafasan. Nah, makanan yang kita cerna kemudian dibakar oleh oksigen itu nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, inilah proses
Reaksi oksidasi akan menghasilkan energi. Energi dari mana? Yaitu dari makanan yang dibakar oleh oksigen. Itu adalah proses bernafas. Ciri yang ketiga yaitu adalah bergerak. Bergerak itu merupakan perubahan posisi dari kedudukan. Jadi kalau hewan dan manusia itu adalah geraknya gerak aktif karena kita bergerak meninggalkan posisi mula-mula, yaitu ada perubahan posisi seperti ini. Ada orang berlari berarti atau berjalan berarti dia meninggalkan posisinya, posisi awalnya. Sedangkan tumbuhan itu tetap dikatakan bergerak, tapi tumbuhan geraknya itu adalah gerak pasif karena yang bergerak itu adalah sebagian tubuh tumbuhan. Jadi kalau hewan dan manusia itu adalah gerak aktif karena dia betul-betul meninggalkan tempat, meninggalkan kedudukan. Sedangkan kalau tumbuhan itu adalah gerak pasif karena yang bergerak itu adalah sebagian anggota tubuh tumbuhan dan tidak bisa meninggalkan tempat. Nih contohnya, dia ada tumbuhan putri malu. Ketika disentuh, dia akan bergerak, yaitu dengan cara menutupkan daunnya. Jadi di sini yang bergerak adalah sebagian tubuh tumbuhan. Ciri yang ketiga yang dimiliki oleh makhluk hidup yaitu adalah berkembang biak atau reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi itu adalah proses yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang baru supaya tidak punah. Contohnya ini, ada induk ayam, dia bertelur menghasilkan anak ayam. Dan anak ayam ini adalah merupakan hasil proses reproduksi. Proses reproduksi atau berkembang biak itu ada dua, yaitu yang pertama itu adalah generatif, yaitu melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Sedangkan yang kedua itu adalah vegetatif, yaitu tanpa membentukan sel, tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel betina. Ciri selanjutnya yaitu adalah tumbuh dan berkembang. Apa perbedaan antara tumbuh dengan berkembang? Tumbuh itu adalah proses bertambah sel, bisa bertambah besar, bisa bertambah tinggi. Itu adalah proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya sel. Jadi ketika tumbuh berarti ada tulangnya, sel-sel tulang semakin bertambah besar, berarti di sini ototnya semakin bertambah besar. Jadi di sini adalah tumbuh atau pertumbuhan itu adalah proses pertambahan sel, yaitu bisa meliputi tinggi badan, bisa meliputi berat badan. Sedangkan berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan, artinya dia siap menghasilkan individu baru. Contohnya kalau pada tanaman itu adalah dia sudah berbunga. Berarti kalau dia sudah berbunga berarti siap melakukan proses penyerbukan. Pada saat penyerbukan berarti dia siap menghasilkan biji ya. Biji ini akan menghasilkan individu yang baru itu kalau pada tumbuhan. Jadi tumbuhan kalau dewasa dia ditandai dengan tumbuh kembang atau bunga. Sedangkan kalau pada manusia berarti dia kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki juga sudah mengalami mimpi basah itu jadi proses menuju kedewasaan. Ini saya ambilkan contoh hewan yaitu berarti katak menghasilkan telur yang siap untuk berubah menjadi berudu. Jadi di sini dia adalah berkembang yaitu proses menuju kedewasaan artinya dia siap menghasilkan individu yang baru. Ciri selanjutnya yaitu adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Manusia dan hewan itu menanggapi rangsangannya dengan menggunakan alat indera. Ada mata, ada hidung, ada lidah, ada telinga. Itu semuanya adalah alat-alat untuk menanggapi rangsang. Contohnya ini, ketika kita menerima cahaya yang terlalu banyak, maka secara langsung mata kita akan menyipit. Yaitu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Sedangkan tumbuhan itu menanggapi rangsang dengan menggerakkan sebagian tubuhnya itu sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Contohnya ini ya sama, saya ambil contoh putri malu. Ketika ada rangsangan berupa sentuhan, maka daunnya akan mengatup, akan menutup. Jadi ketika disentuh, maka tumbuhan putri malu itu akan menutupkan daunnya.
Ciri yang selanjutnya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau dikenal dengan adaptasi. Apa tujuannya? Yaitu adalah untuk bertahan hidup. Jadi misalnya ada gangguan dari luar, maka tubuh dari makhluk hidup itu akan menunjukkan responnya, yaitu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Contohnya ini, bunglon, dia mempunyai kemampuan untuk merubah warna kulitnya, untuk mengelabui mangsanya supaya tidak dimangsa oleh pemangsanya. Kalau pada tumbuhan hijau, dia akan merubah kulitnya menjadi hijau. Kalau pada tumbuhan-tumbuhan yang sudah tua atau berwarna coklat, maka dia akan mengubah warnanya menjadi coklat. Itu kalau pada hewan contohnya. Kalau pada kaktus itu dia beradaptasi dengan bentuk daunnya. Jadi bentuk daunnya pada tumbuhan kaktus itu ada yang tidak berdaun. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Ciri selanjutnya yaitu adalah mengeluarkan zat sisa. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa H2O yaitu uap air. Jadi ketika ada tumbuhan dibungkus dengan plastik yang transparan dalam beberapa waktu, maka ketika dalam selang waktu tersebut itu nanti ada titik-titik air yang ada di plastik, itu menunjukkan bahwa tumbuhan itu mengeluarkan zat yang berupa zat cair. Sedangkan manusia dan hewan itu manusia ya, itu mengeluarkan zat sisa berupa keringat, feses dan urin. Jadi setelah kita melakukan proses metabolisme di dalam tubuh, maka sisanya harus dikeluarkan. Nah, sisa metabolisme itu bisa berupa apa? Bisa berupa keringat, bisa berupa feses, bisa berupa urin. Itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu kalian memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.